Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbah Arya dengan NIM 220407502072 dari kelas M01 Pengelolaan Perpustakaan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan perpustakaan, yaitu yang pertama, sirkulasi perpustakaan. Sirkulasi perpustakaan adalah proses administratif di perpustakaan yang melibatkan peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan bahan pustaka seperti buku, majalah, atau materi lainnya kepada pengguna perpustakaan. Tujuan utama dari sirkulasi perpustakaan adalah untuk memudahkan akses pengguna terhadap koleksi perpustakaan dan menjaga koleksi tetap tersedia. Proses sirkulasi perpustakaan biasanya melibatkan beberapa tugas atau aktivitas. Yang pertama, peminjaman. Pengguna perpustakaan meminjam bahan pustaka dari perpustakaan dengan mengisi formulir peminjaman dan mendapatkan nomor peminjaman atau kartu peminjam. Yang kedua, pengembalian. Penggunaan perpustakaan mengembalikan bahan pustaka yang telah mereka pinjam sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, perpanjangan. Jika pengguna memerlukan lebih banyak waktu untuk menggunakan bahan pustaka yang dipinjam, mereka dapat meminta perpanjangan masa pinjam. Yang keempat, registrasi pengguna. Ini melibatkan proses pendaftaran pengguna perpustakaan dan pembuatan kartu perpustakaan. Yang kelima, pelacakan inventaris. Perpustakaan perlu mencatat inventaris bahan pustaka yang dipinjam dan mengidentifikasi bahan pustaka yang hilang atau rusak. Dan yang terakhir adalah denda. Jika pengguna mengembalikan bahan pustaka terlambat, mereka mungkin dikenakan denda tertentu sesuai dengan peraturan perpustakaan. Sirkulasi perpustakaan sangat penting untuk menjaga koleksi perpustakaan tetap tersedia untuk pengguna, mengelola inventaris, dan memastikan bahwa bahan pustaka tidak hilang. Sistem sirkulasi perpustakaan seringkali terkomputerisasi untuk membantu dan manajemen dan pelacakan, peminjaman, dan pengembalian bahan pustaka. Yang kedua adalah penataan buku dan pemberian label. Adalah bagian penting dari pengelolaan perpustakaan. Ini melibatkan proses pengorganisasian dan pelabelan buku serta materi perpustakaan lain agar mudah diakses oleh pengguna. Pertama, penataan buku. Penataan buku adalah proses pengorganisasian buku-buku dan materi lainnya di rak atau rak-rak perpustakaan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna dalam menemukan dan mengakses bahan pustaka yang mereka butuhkan. Beberapa metode penataan buku yang umum digunakan. Yang pertama, Dewey Decimal Classification. Metode pengelompokan buku berdasarkan subjek yang digunakan di banyak perpustakaan, terutama perpustakaan umum. Yang kedua, Liberal of Congress Classification. Sistem pengelompokan buku yang digunakan di perpustakaan akademis dan perpustakaan besar. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan topik. Beberapa perpustakaan menggunakan sistem pengelompokan berdasarkan topik atau mata pelajaran tertentu. Yang kedua, pemberian label. Pemberian label mengacu pada pemberian tanda identifikasi pada buku dan materi perpustakaan. Label ini dapat berisi informasi seperti kode klasifikasi, nomor panggilan, judul, pengarang, dan informasi lain yang berguna untuk pengguna perpustakaan dan staf perpustakaan. Label ini biasanya ditempatkan pada bagian punggung buku atau spine agar mudah terlihat saat buku disusun dalam rak. Selain itu, label juga dapat ditempatkan di bagian depan atau belakang buku untuk memberikan informasi tambahan seperti label dengan nomor panggilan dan barcode yang digunakan dalam proses sirkulasi. Kedua konsep ini sangat penting dalam menjaga keefektifan perpustakaan dalam memberikan akses ke sumber daya informasi kepada pengguna. Dengan penataan buku yang baik dan pemberian label yang tepat, perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pencairan dan peminjaman bahan pustaka serta memastikan bahwa koleksinya tersusun dengan baik. Ketiga, yaitu membuat program digitalisasi perpustakaan. Programnya yaitu program digitalisasi perpustakaan XYZ. Tujuan program ini bertujuan untuk mengubah koleksi perpustakaan XYZ menjadi format digital, meningkatkan aksesibilitas, dan menjaga warisan budaya yang berharga. Langkah-langkah program yaitu yang pertama ada perencanaan.
menentukan tujuan program dan kriteria pemilihan bahan yang akan didigitalkan, menyusun anggaran untuk proyek digital, dan membentuk tim proyek yang terdiri dari ahli pemindaian, pengelolaan metadata, dan pengembangan IT. Yang kedua, peralatan dan perangkat lunak, mengakuisisi pemindaian berkualitas tinggi yang sesuai untuk buku dan dokumen, memilih perangkat lunak untuk pemindaian, pengelolaan gambar, manajemen metadata, dan penyimpanan digital. Yang ketiga, digitalisasi. Yang pertama, persiapan materi fisik seperti membersihkan dan memeriksa kondisi. Yang kedua, menggunakan pemindaian untuk membuat salinan digital. Yang ketiga, memeriksa dan memastikan kualitas gambar yang dihasilkan. Yang keempat, manajemen metadata. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan metadata termasuk judul, pengarang, tanggal, dan deskripsi. Kedua, mengikuti standar metadata seperti Dublin Core. Yang kelima, penyimpanan digital, membangun sistem penyimpanan digital yang aman dan terkendali, melakukan backup data secara berkala. Yang keenam, aksesibilitas pengguna, membangun portal aksesibilitas yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses lokasi digital, menguji dan memastikan antarmuka mudah digunakan. Yang ketujuh, pemeliharaan dan pembauran, melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan dan perangkat lunak, menambahkan materi baru ke koleksi digital secara berkala. Terus menganalisis kinerja program dan menerima masukan dari pengguna. Dan hasil yang diharapkan itu, program ini diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas koleksi perpustakaan XYZ, melestarikan materi yang rentan terhadap kerusakan fisik, dan memberikan manfaat kepada pengguna perpustakaan serta peneliti sambil mematuhi hak cipta dan standar metadata yang berlaku. Evaluasi. Program ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan mengevaluasi masukan dari pengguna dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah membuat program kegiatan perpustakaan, yaitu program Klub Baca Tematik. Adalah program inisiatif yang mengajak peserta untuk membaca buku dengan tema tertentu dan kemudian berkumpul untuk berdiskusi, berbagi pendapat, dan mengeksplorasi aspek-aspek yang berbeda dari buku tersebut. Program ini dapat memotivasi pembaca untuk mengeksplorasi berbagai genre, memperdalam pemahaman tentang topik tertentu, dan membangun komunikasi pembaca aktif. Berikut langkah-langkah untuk menjalankan program Klub Baca Tematik itu. Yang pertama, pemilihan tema. Pilih tema-tema yang menarik dan relevan untuk peserta klub baca seperti petualangan, sains fiksi, klasik sastra, karya penulis perempuan, sejarah dunia, atau misteri. Tema ini akan menjadi dasar pemilihan buku untuk klub. Yang kedua, pemilihan buku. Pilih beberapa buku yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Pastikan ada variasi dalam genre, tingkat kesulitan, dan panjang buku untuk mengakomodasi berbagai preferensi pembaca. Yang ketiga, jadwal pertemuan. Tentukan jadwal pertemuan pembaca. Pertemuan bisa dilakukan bulanan atau sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pastikan waktu dan tempatnya nyaman bagi peserta. Yang keempat, promosi dan pendaftaran. Promosikan klub baca dan tema pertemuan pertama kepada siswa atau anggota komunitas yang potensial. Buka pendaftaran bagi mereka yang ingin bergabung. Yang kelima, membaca buku. Peserta klub baca akan membaca buku yang dipilih sesuai dengan tema sebelum pertemuan klub berikutnya. Berikan waktu yang cukup untuk membaca buku, biasanya 1 bulan. Yang keenam adalah diskusi pertemuan. Selama pertemuan klub baca, fasilitator, biasanya seorang guru atau pengelola perpustakaan, dapat memimpin diskusi tentang buku yang telah dibaca. Diskusi bisa mencakup elemen-elemen seperti plot, karakter, tema, dan pesan yang terkait dengan tema klub. Yang ketujuh, kegiatan terkait. Selain diskusi, klub baca tematik juga dapat mencangkup kegiatan terkait seperti menonton film yang didasarkan pada buku, mendengarkan presentasi atau ceramah,
atau bahkan mengadakan permainan dan kuis yang terkait dengan tema buku. Yang kedelapan, rekomendasi buku berikutnya. Setiap pertemuan, klub baca dapat memilih buku berikutnya yang sesuai dengan tema. Memberikan rekomendasi ini dapat memberikan peserta inspirasi untuk membaca lebih banyak. Yang kesembilan, tantangan membaca. Kita juga dapat menyertakan tantangan membaca, seperti membaca buku dari genre yang belum pernah dibaca sebelumnya, atau membaca buku dari penulis yang berasal dari negara yang berbeda. Yang ke-10, membagikan pengalaman. Biarkan peserta berbagi pengalaman mereka dengan buku, baik melalui ulasan tertulis, ulasan lisan selama pertemuan, atau posting di platform daring yang disediakan oleh klub baca. Klub baca tematik adalah cara yang bagus untuk mendorong kegiatan membaca, memotivasi siswa atau anggota komunitas untuk menggali berbagai topik, dan membangun hubungan sosial yang berkembang dalam kecintaan terhadap buku. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya